Halo semuanya, Kembali lagi di podcast di Mata Kita. Jadi kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat yang dijuluki dengan Las Vegasnya Indonesia. tapi di balik tuh? julukan Las Vegasnya di Indonesia itu ternyata ada realita-realita dari Jatinangor yang bakalan kita kupas bareng-bareng hari ini. Benar banget. Apa yang ada di benak lo kalau kita ngomongin tentang Jatinangor nih, Alia? Kawasan pendidikan sih, soalnya kan kecamatan ini tuh menjadi rumah ya bagi kampus-kampus besar nih, seperti Universitas Pajajaran, ITB, IKOPIN, dan bahkan IPDN gitu. Tapi perlu kita telusurin gak sih kira-kira Jatinangor ini memang sekedar kawasan pendidikan doang atau kayak buat kampus-kampus besar aja? Kira-kira gimana nih? Kita bisa bahas tentang pendidikan lebih dalam kali ya. Menarik nih, soalnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ternyata di Jatinangor itu memang udah banyak sekolah ya, mulai dari 25 TK, 31 SD, 14 SMP, 5 SMA, dan bahkan 7 dari SMK gitu. Tapi menurut gue sih untuk kuantitasnya udah banyak ya. Tapi kira-kira untuk kualitasnya di Jatinangor ini kira-kira gimana ya? Karena melihat Jatinangor ini termasuk kecil ya, tapi sekolahnya aja udah sebanyak itu. Iya sih, kita harus berpikir juga, apalagi adanya istilah yang quantity over quality. Iya, benar banget banget ya. Dan lo pernah dengar kan maksudnya dari istilah quantity over quality itu apa gitu? Jadi sebenarnya quantity of quality itu berarti kayak lebih memfokuskan apa ya, kayak kualitas dibandingkan kuantitas, atau lebih berfokus sama kualitasnya dibandingkan jumlah dari sekolahnya sendiri. Jadi bisa dibilang walaupun udah banyak banget di sekolah, tapi belum tentu merata nggak sih pendidikannya? Nah, di Jatinangor ini ada SMP yang memang nilai kerataan dari akreditasinya itu udah 90%. Karena mereka udah menerapkan 8 standar nasional pendidikan. Oh, that's a really good news sih menurut gue. Iya. Balik lagi tapi. Apa tuh? Gue juga menemukan SD di Jatinangor yang bahkan gak punya perpus sama KSL. Bayangin. Sumpah gak sih? Agak kontra sih, maksudnya kayak bukannya itu yang menjadi pendongkrak kualitas pendidikan ya? Iya kan, untuk menumbuhkan minat baca siswa. Apalagi mereka sehari-hari beraktivitas kan butuh UKS buat menjaga kesehatan juga. Jurnal yang pernah gue baca ya, emang beneran fasilitas-fasilitas such as kayak UKS sama perpustakaan itu sebenarnya menunjang banget loh efektivitas pembelajaran. Fasilitas-fasilitas itulah yang menentukan seberapa berkualitas pendidikan yang diberikan gitu ya kepada murid-murid. Sebenarnya sih di Jatinangor ini udah banyak banget ya kampus besar yang kayak tadi udah lo mention, contohnya ITB, Unpad, dan IPDN, IKOPIN, dan masih ada beberapa mungkin yang kita nggak tahu. Tapi kira-kira menurut lo bisa nggak sih mahasiswa yang ada dari setiap kampus-kampus besar itu kayak terlibat dalam keefektivitas pendidikan itu sendiri? Jadi ada kolaborasi gitu yang dimana pengabdian masyarakat gitu ya dari mahasiswa. Oke, menurut gua sih itu bakalan jadi program yang bagus ya. Dan kabar baiknya juga sebenarnya kalau di Vkom kan kita ada tuh Vkom Teaching ya sih? Benar. Iya. Kita punya program itu yang dimana mahasiswa udah ngajar-ngajar ke beberapa sekolah. Benar. Membutuhkan inovasi dan kreativitas juga dari mahasiswa yang akan membuat pelajaran semakin menarik. Benar banget sih. Jadi kayak kualitas pendidikan dari sekolah-sekolah di Jatinangor tuh bisa meningkat lah gitu ya. Win-win solution sih menurut gue. Karena kan tadi mahasiswa dapat pengalaman, sedangkan masyarakat juga dapat dukungan. Iya, benar. Jadi kayak kualitasnya tuh terbantu banget dan keangkat banget ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita mau kemana nih? Di segmen kedua ini kita pindah fokusnya dari education quality ke perekonomian yang ada di Jatinangor yang memang perlu disorot gitu ya. Iya. Menarik banget kan Iya. kasus perekonomian di Jatinangor ini. Benar. Lo setuju nggak ya Jatinangor nih itu ibarat perekonomiannya itu kayak mesin uangnya itu dari mahasiswa? Setuju banget sih kalau tentang mesin uang dari mahasiswa yang dimana memang mereka agak ketergantungan mungkin ya dari mahasiswa. Mereka memenuhi permintaan dari ribuan mahasiswa yang datang ke Jatinangor. Karena mahasiswa itu kan butuh untuk
UMKM di Nangor tuh bakalan bertumbuh tuh lebih pesat sih menurut gue. Dan dari data yang gue baca dari BPS 2024 itu tuh ada sekitar 18 pertokoan gitu, dan juga ada masih banyak ratusan toko-toko kecil, dan mereka itu rata-rata buka jasa kayak kuliner atau misalnya kayak kerajinan, bahkan sampai ke layanan-layanan online gitu. Gila sih, jujur itu maksudnya kan kita Jatinangor dikit ya, kecil gitu kan, tapi aku sampai ratusan. Iya. Karena tadi ya balik lagi kepada permintaan mahasiswa yang benar tinggi sih. ya buat kehidupannya gitu kan. Ditambah lagi kita kan infrastruktur digitalnya juga udah mendukung ya, lumayan ya. Sinyal juga lumayan oke sih. Lumayan oke banget. Ini mungkin jadi peluang anak muda juga dan masyarakat lokal ini buat ngebikin toko online gitu, atau jadi reseller. Benar banget, kayak menurut gua ini tuh bisa jadi kekuatan sih. Balik lagi ya, apalagi dengan daerah yang kecil ini, kita tuh bisa memanfaatkan dunia digital. Padahal kita cuma bersumber dari sinyal yang lumayan oke. Menurut gua tuh oke banget lah untuk memanfaatkan sisi perekonomian, apalagi melalui daring gitu ya. Tapi kayaknya masih ada kekurangannya deh. Kayak menurut gue pasti ada sisi lemahnya sih. Balik lagi kayak masalah-masalah yang sebelumnya, ketergantungan sama mahasiswa. Jadi perekonomian kita tuh bakalan cenderung di agak musiman ya. Bener. Kita bayangin nih, kalau semisal semua mahasiswa di Nangor ini pulang ke daerah asal gitu ya, sepi kan? Iya, sepi banget sih. Dimana para pedagang pastinya nggak mendapatkan konsumen. Bener. Dan gue juga pernah dengar sih dari tukang pisang hijau. Jujur, kenapa tuh? Curhat nih abis dari kampus. Aduh Pak, Jatinangor kok bener-bener padat banget ya, capek gitu, pusing liatnya. Terus dia bilang kayak, Neng coba deh nanti kalau libur semester jangan pulang, di sini aja. Wah pasti itu enak banget karena sesepi itu. Jadi memang lumayan ketergantungan banget ya sama mahasiswa. Terus selain dari ketergantungan sama mahasiswa sendiri sih, menurut gue ada masalah ketimpangan juga nih. Kayak yang udah kita bahas di segmen sebelumnya tentang desa-desa kecil sama desa-desa yang rame. Kalau desa-desa yang rame, mereka tuh cenderung lebih maju dibandingkan dengan desa-desa yang lebih di pinggiran. Karena memang mungkin fasilitas mereka tuh lebih terjangkau. Ibaratnya ada dua Jatinangor gitu ya. Bener. Apalagi kalau dilihat nih di Jatinangor itu kan pembangunannya masih gede gitu kan. Bener banget. Dimana lahan-lahan dari pertanian juga beralih fungsi gitu. Karena banyak sekali pembangunan kos-kosan, apartemen dan lain sebagainya. Jadi kayak sebenarnya sih menurut gua kalau emang perkembangannya sangat masif ya, kayak tadi yang lo bilang sangat besar, menurut gua tuh justru orang tuh bisa banget lari ke ranah digital. Jadi mereka memanfaatkan perekonomian ini ke ranah digital. Balik lagi karena tadi fasilitasnya udah lumayan oke ya. Jadi kayak anak-anak muda lokal maupun mahasiswa yang menetap di sini tuh bisa jadi content creator, atau bahkan bisa jadi reseller juga kalau emang misalnya nggak pede jadi content creator. Gue setuju karena uang tuh sekarang bisa dicari di mana aja. Kalau misalkan kita ngerti digital gitu kan. Kalau kita ngerti bagaimana cara sosial media berguna untuk mendapatkan uang tuh, menurut gue itu sangat bermanfaat sih, berpotensi banget. Dan ini tuh adalah salah satu win-win solution lagi. Mahasiswa tuh bisa ngembangin banyak banget aspek. Ngelihat kita tuh udah masuk di dunia digital ya. Si mahasiswa ini tuh bisa kolaborasi sama masyarakat kan. Maksudnya mungkin masyarakat belum tentu sepenuhnya mengerti tentang digital atau tentang keuangan gitu. Jadi mahasiswa bisa lah buat bikin program sosialisasi atau melakukan program pelatihan keuangan sendiri, manajemen keuangan gitu. Gimana gitu kan. Ada kolaborasi antara masyarakat dan juga kolaborasi dengan si kampus dan mahasiswa ini. Jadi kayak si mahasiswa tuh bisa mengimplementasikan ilmu yang udah mereka pelajari selama di kuliah ke masyarakat langsung. Intinya ekonomi Nangor ini kan kuat karena mahasiswa ya, tapi juga rentan karena mahasiswa. Nah, perlu banget nih inovasi biar ekonomi lebih stabil dan merata, dan tentunya dengan solusi kolaborasi antara masyarakat dan mahasiswa juga itu bisa menjadi solusi ya. Iya, thank you teman-teman udah nemenin kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di Mata Kita biar lo gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Tetap penasaran, tetap ngulik, dan tetap lihat dunia di Mata Kita. Bye-bye.